Untuk menyelamatkan ibunya yang terperangkap di Gunung Hua, Chen Xiang membuat kekacauan di Istana Langit. Dia membuat taruhan dengan Ratu Wangmu. Jika dia bisa melewati 3 ujian di Gunung Suci Kunlun, mendapatkan kapak Dewa Xuan Hua, dan membelah Gunung Hua, maka hukum langit bisa diubah, dan ibunya akan diampuni. Chen Xiang melewati banyak kesulitan, akhirnya mendapatkan kapak dewa. Namun, saat dia mengalahkan pamannya, Dewa Erlang, dan hendak membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya, seseorang yang tidak pernah dia duga berdiri di hadapannya. Chen Xiang, apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan ayahku? Jika dia tidak mengalah, kau sudah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Aku punya kapak Dewa Xuan Hua. Aku tak terkalahkan. Tak terkalahkan? Apa kau pernah melihat ayahku menggunakan jurus ini padamu? Fa Tian Xiang Di. Ibu, aku akhirnya mendapatkan kapak Dewa Xuan Hua. Putramu akan membelah Gunung Hua sekarang, dan menyelamatkanmu. Chen Xiang, kau menerobos Istana Langit. Melanggar hukum langit dengan kejahatan berat. Kembali sekarang, masih ada waktu. Jangan gunakan hukum langit untuk menekanku. Mengabaikan perasaan sejati manusia. Hukum langit itu apa? Keras kepala. Kalau begitu, kita bertarung sampai akhir. Yang Jian, Jika kau tidak menyingkir, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Dengan kemampuanmu yang payah itu? Keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Chen Xiang, jangan sombong. Sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa lolos dari jubah hutinku. itu selimutku. Tuan, Jangan berisik. Nanti ku belikan yang baru. Hancurkan. Apa? Jubahku. Dewa Perang Yang Jian, hanya segini saja kemampuannya. Aku, Chen Xiang, hari ini memegang kapak dewa di tangan. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikanku? Kapak Dewa Xuan Hua adalah harta karun legendaris. Kenapa hanya membuatku terluka sedikit? Mungkinkah Chen Xiang juga mengalah? Tidak bisa. Kaisar Giok dan Ratu Wangmu sedang menonton. Aku harus berakting lebih meyakinkan. Chen Xiang, jangan keras kepala. Melawan Istana Langit tidak akan berakhir baik. Paman hanya bisa melakukan ini untukmu. Pergi dan selamatkan ibumu. Ubah hukum langit yang terkutuk itu. Yang Jian ternyata kalah. bagaimana mungkin ini? Dewa Erlang bahkan telah dikalahkan. Siapa lagi dewa yang tersisa yang bisa menghentikan anak durhaka itu? Istana langit yang begitu besar ini, tak ada satupun yang berani melawan. Apakah tatanan langit dan bumi ini benar-benar akan diubah oleh seorang anak ingusan? Diubah begitu saja? Hukum langitmu yang usang itu. Tidak masuk akal. Sudah seharusnya diubah. Sekarang juga, di depan matamu, aku akan membelah Gunung Hua. Chen Xiang, berhenti. Sawer. Kenapa anak durhaka ini datang? Gawat, pukulan tadi terlalu keras. Ini akan jadi masalah. Anak durhaka itu selalu tidak setuju aku mengubah hukum langit. Sekarang, kesempatan untuk mengubah hukum langit sudah di depan mata. Chen Xiang, jangan sampai dihentikan oleh anak durhaka ini. Kakak sepupu, kau juga ingin menghentikanku. Chen Xiang, hentikanlah. Hukum langit melindungi semua makhluk hidup. Tidak boleh diubah sembarangan. Jika kau terus keras kepala seperti ini, cepat atau lambat kau akan membuat kesalahan besar. Seorang anak menyelamatkan ibunya. Apa salahnya? Kakak sepupu, yang kuselamatkan adalah bibi kandungmu. Ibuku bilang, kau dulu paling tidak suka makan. Dia takut kamu kelaparan. Dia memasak makanan enak dengan berbagai cara. Menyuapimu suapan demi suapan. Dan baju zirah hitam yang kamu pakai ini juga dijahit oleh ibuku sendiri. Mungkinkah semua ini sudah kamu lupakan? Diam. Bibi melanggar hukum langit, seharusnya mati. Ayahku berbaik hati, mengurungnya di Gunung Hua. Hukuman mati berubah menjadi tahanan rumah. Apa lagi yang bisa kamu keluhkan? Berbaik hati. Kami ibu dan anak terpisah selama 16 tahun. Ini yang kamu sebut berbaik hati, sepupu.
Orang tuamu ada di sisimu, keluarga berkumpul. Bagaimana kamu bisa memahami penderitaanku? Jika ibumu yang terperangkap di bawah Gunung Hua, apakah kamu masih akan berbicara omong kosong denganku di sini? Tidak ada jika. Hukum langit adalah hukum. Semua dewa harus mematuhinya. Mengenai penderitaan. Apa artinya penderitaanmu itu? Tahukah kamu bahwa kamu membuat kekacauan di Istana Langit, menyusup ke alam baka, melepaskan 100.000 iblis ke dunia manusia? Kekacauan macam apa yang kamu bawa ke 3 dunia? Berapa banyak manusia yang karena keegoisanmu, keluarga hancur dan tewas? Orang tua mereka, anak-anak mereka, siapa yang tidak lebih menyedihkan darimu? Kepada siapa mereka harus mengeluh? Sedangkan kau, hak apa yang kau miliki untuk mengeluh di sini? Jangan memutarbalikkan fakta di sini. Aku hanya tahu, seorang anak menyelamatkan ibunya adalah hal yang wajar. Siapapun yang menghalangiku menyelamatkan ibu, dialah musuh matiku. Yang paling membuat pusing adalah kalian yang bucin atau budak keluarga. Demi satu orang, seluruh dunia bisa kalian korbankan. Jadi, aku tidak bisa membiarkan kalian mengubah hukum langit seenaknya. Sepupu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau akan minggir atau tidak? Tidak. Kau yang memaksaku. Berhasil ditahan. Kapak Dewa Xuanhua yang melukai Dewa Erlang dengan parah. Begitu saja berhasil ditahan. Mungkinkah kekuatan Tuan Muda Sejati sudah tidak di bawah Dewa Penegak Hukum lagi? Tidak benar. Meskipun kekuatan keduanya tidak jauh berbeda. Tuan Muda Sejati tidak mungkin semudah ini menahan serangan Chen Xiang ini. Perlu diketahui, Dewa Erlang kalah dari Chen Xiang. di bawah pengawasan banyak orang. Coba pikirkan baik-baik. Pertarungan Dewa Erlang tadi. Sepertinya ada yang aneh. Seperti Itu hanya akting. Yang Jian, kau berani mengalah, menipu saya di depan semua dewa dan dewi. Kau sungguh berani. Anak durhaka ini lebih banyak merusak daripada membantu. Kalau tidak mau membantuku, ya sudah. Tapi dia malah datang merusak rencanaku. Rencanaku selama lebih dari 10 tahun, hancur semua karenanya. bagaimana mungkin ini? Chen Xiang, apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan ayahku? Kalau dia tidak mengalah, kau sudah hancur berkeping-keping. Omong kosong. Aku mengalahkannya dengan jujur dan adil. Sudah berapa tahun kau berlatih? Berani-beraninya tidak menghormati yang lebih tua. Terlalu sombong. Aku memang baru sebentar berlatih. Tapi kemampuan yang kupelajari tidak kalah dari anak dewa generasi kedua sepertimu. Anak dewa generasi kedua? Kau bicara tentang dirimu sendiri kan? Dulu aku menghabiskan ratusan tahun berjuang di barak tentara langit. Bertarung hidup mati melawan iblis dan monster, mengumpulkan jasa perang, dan selangkah demi selangkah mencapai tubuh emas. Menjadi Zhenjun. Sedangkan kau? Kau pikir setelah bertukar beberapa jurus dengan para tetua, kau sudah menguasai ilmu? Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang semua orang hanya menemanimu bermain-main seperti anak kecil. Omong kosong. Minggir. Jika tidak, aku tidak menjamin kau akan hidup. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Kekuatanmu cukup, tapi pertahananmu terbuka lebar. Jika aku menyerang balik, dadaku sudah tertembus. Kecepatanmu lumayan. Sayang sekali perubahan jurusmu terlalu lambat. Dalam waktu kau mengayunkan satu kapak, aku sudah bisa membunuhmu 3 kali bolak-balik. Cukup. Jangan hanya menunjuk-nunjuk di sana. Jika kau berani, bunuh aku. Apa ini namanya? Kapak kura-kura? Tidak ada aturan sama sekali. Kekuatan sihir itu bukan tentang suara keras atau efek cahaya yang terang. Bodoh. Diam. Kenapa? Kenapa selalu kurang sedikit? Pasti karena saat berlatih, aku selalu berpikir, cukup baik, cukup baik. Saatnya benar-benar bertarung dengan senjata. Hanya sedikit lagi di sini. Orang sepertimu, di pasukan kami, disebut sebagai pajangan belaka. Kau cari mati. Tebasan pemutus gunung. Ternyata itu adalah teknik rahasia.
Dewa petir pilih yang legendaris. Tebasan pemutus gunung. Kekuatan yang begitu dahsyat. Tuan muda sejati mungkin tidak bisa menahan kapak ini. Tuan muda sejati, jangan panik. Pagoda Raja Langit ini, kupinjamkan padamu. Li Jing, beraninya kau melepaskan pagoda itu? Aku akan segera menusukmu 3.000 kali. Anak durhaka. Terima kasih atas kebaikan Raja Langit Li. Aku tidak butuh pagoda itu. Aku tetap bisa mengalahkan Chen Xiang. Cari mati. Sudah banyak omong kosong. Berlagak misterius. Tapi hasilnya, tetap saja hanya butuh satu kapak. Apa? Kau? Bagaimana mungkin kau tidak terluka sedikit pun? Kalau tidak tersebar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan Dewa Erlang pun aku kalahkan dengan jujur dan adil. Hanya kau? Kau masih bermimpi di sini? Jangan salahkan aku jika kakakmu ini harus mengajarimu bagaimana bersikap. Chen Xiang, tombak ini, dengan kekuatan 500 tahun, mampukah kau menahannya? Chen Xiang, Gawat, Daya bunuh anak ini kenapa begitu tinggi? Tidak kalah dengan aku, si kera tua ini. aku berdarah. Aku sudah memurnikan pil keabadian, mencapai kesucian fisik. Bagaimana mungkin aku masih bisa berdarah? mencapai kesucian fisik? Kau? Tubuh pseudo suci yang kau paksa matang dengan pil keabadian itu, pantas disebut mencapai kesucian fisik? Aku yang berlatih ilmu Xuan Gong 89 dengan keras selama ratusan tahun. Terus-menerus bertarung di medan perang, bertarung keluar dari lautan darah dan gunung mayat, itulah yang disebut mencapai kesucian fisik. Kau? Paling-paling kau hanya karung pasir yang kulitnya agak tebal. Tidak mungkin. Aku punya kapak Dewa Xuanhua. Jubah hutin milik Yang Jian saja sudah kuhancurkan. Aku tak terkalahkan di dunia. Tak terkalahkan di dunia. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir jubah hutin yang kau hancurkan itu adalah pusaka agung, kan? Apa maksudmu? Sejujurnya, akan kuberitahu. Itu hanya anjing Xiao Tian. Selama ini tidur, hanya selimut anjing biasa. Itu selimut kesayanganku. Apa katamu? Chen Xiang, kau terus-menerus bilang mengalahkan ayahku. Tapi pernahkah kau melihat ayahku menggunakan jurus ini padamu? Fa Tian Xiang Di. Anak ini, wujud dharmanya sudah mencapai tingkat ini. Astaga, Tuan muda ini terlalu menakutkan. Kau pikir dengan membesar, kau bisa menakutiku. Aku, Chen Xiang, selama ini, sudah melewati banyak kesulitan. Badai apa yang belum pernah kulihat? Kesulitan? Kau menyebut masalah sepele yang kau temui itu sebagai kesulitan? Ayahku dulu menghadapi 10 gagak emas yang bisa membakar langit dan bumi. Yang mengejarnya adalah Istana Langit dengan 100.000 prajurit dan jenderal terbaik. Itu baru namanya kesulitan. Kau, Dikejar anjing Xiao Tian keliling gunung? Ujian yang kau alami itu hanyalah ayahku. Ini semua hanya permainan anak-anak yang diatur untukmu. Tanpa keluarga yang mendukungmu. Chen Xiang, kau bukan siapa-siapa. Baik itu kesulitan, ataupun pengaturan. Sekarang aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Yang Zhao, menyingkirlah. Cahaya kunang-kunang. Berani-beraninya bersaing dengan bulan purnama? Kakak sepupu, ibuku sangat baik padamu. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Dewa jatuh cinta. 3 dunia tidak akan tenang. hukum langit setinggi gunung. Aturan sedalam jurang. Chen Xiang, jangan salahkan hukum langit. Jika ingin menyalahkan, salahkan ayahmu. Apa hubungannya dengan ayahku? Ayahku hanyalah seorang manusia biasa yang tak berdaya. Semua ini jelas-jelas disebabkan oleh hukum langit yang terkutuk itu. Hukum langit adalah peraturan.
Sebelum kau lahir, itu sudah ada. Tindakan ayah dan ibumu melanggar hukum langit, itu adalah pelanggaran hukum. Bayangkan, kau punya seorang putri. Kau mendidiknya dengan cermat. Memberikan seluruh dunia semua yang terbaik telah diberikan padanya. Dia seharusnya menjadi bintang paling terang di langit. Tapi karena seorang pria biasa melanggar hukum langit, dia menghancurkan segalanya. Bagaimana perasaanmu? Kau bilang ayahku pria biasa. Bukan begitu? Ayahmu dan bibiku, apakah mereka benar-benar cocok? Apakah kau akan menikahkan putrimu dengan pria seperti ayahmu? Diam. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang ayahku. Ayah dan ibuku saling mencintai dengan tulus. Saling berjuang. Bukan pria biasa seperti yang kau katakan. Jika tidak ada hukum langit, kami bertiga akan hidup bahagia dan damai bersama. Selamanya. Kami akan menjadi keluarga paling bahagia di seluruh dunia. Chen Xiang, sampai sekarang kau masih keras kepala. Masih berpikir bahwa tanpa hukum langit, keluargamu akan bahagia dan harmonis? Kau belum merasakan jarak antara dewa dan manusia. Jurang yang tidak akan pernah bisa dilewati? Belum? Jurang apa? Aku hanya tahu cinta bisa mengatasi segalanya. Hahaha. Cinta. Para dewa memiliki umur yang hampir tak terbatas. Sedangkan manusia hanya hidup 100 tahun. Bahkan tanpa hukum langit, Liu Yanchang akan menua setiap hari. Dan akhirnya menjadi tulang belulang. Setelah dia mati, bibiku yang bucin itu, dan kau, anak berbakti ini, bisakah kalian merelakannya mati? Kalian pasti akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Mencuri pil keabadian untuknya, mengubah buku hidup dan mati. Saat itu, semua dewa di 3 dunia akan meniru kalian. Kau punya kekasihmu, aku punya kekasihku. Semua orang tidak rela melihat kerabatnya mati. Semua orang pergi ke alam baka untuk menyelamatkan orang, untuk mengubah buku hidup dan mati. Bagaimana mungkin tatanan reinkarnasi 3 dunia tidak kacau? Aku tidak peduli sebanyak itu. Aku hanya ingin ibuku. Aku benar-benar membuang-buang napas. Tidak akan pernah bisa membangunkan kau yang pura-pura tidur ini. Jika begitu, maka matilah. Jangan sakiti muridku, si kera tua ini. Anak durhaka, cepat hentikan. Chen Xiang tidak akan bisa menahan tombak ini. Aku akan membantunya. Lentera pusaka teratai. Menghidupkan kembali yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Lentera pusaka teratai memang pantas menjadi salah satu dari 4 teratai agung. Bagaimana ini? Luka dan kekuatan Chen Xiang tidak hanya pulih sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana? Bagaimana ini? Bukankah ini curang? Aku tidak boleh kalah. Ibuku masih menungguku. Aku hampir saja terbawa oleh argumen sesatmu. Apa itu jurang tak terlampaui? Itu hanyalah alasan kalian para dewa untuk mempertahankan kekuasaan ilahi. Ada begitu banyak dewa dan manusia di dunia ini. Aku tidak percaya jika ayahku menjadi dewa, 3 dunia akan hancur karenanya. Alasan? Kami para kultivator, siapa yang tidak melalui ribuan cobaan dan tempaan, mengumpulkan pahala tak terbatas, baru akhirnya bisa masuk jajaran dewa? Yang kau sebut, membuat ayahmu menjadi dewa itu, sama saja dengan menggait wanita kaya lalu menikmati kekayaannya. Itu bukan menjadi dewa, itu namanya tidak punya ambisi. Main belakang dan morotin cewek. Ayahmu yang seperti itu, pecundang yang bersembunyi di balik wanita, pantas juga menjadi dewa? Diam. Mau jadi dewa atau tidak, itu tidak penting. Kami hanya ingin berkumpul sebagai keluarga. Kenapa kalian terus menghalangi? Memisahkan kami? Apa yang kalian lakukan itu benar. Apa yang kami lakukan, setidaknya bisa menjamin keadilan bagi semua. Kalau tidak, seperti katamu, semua orang tidak perlu berlatih lagi. Hanya akan setiap hari menunggu di tempat peri turun ke dunia, memeras otak untuk bertemu peri secara kebetulan, merayu dengan kata-kata manis untuk mendapatkan simpati peri, lalu meminta peri langsung membawanya ke istana langit. Lagi pula, jika ada cara semudah ini, siapa yang mau berlatih keras? Yang kau lihat hanya keluargamu, sedangkan aku melihat seluruh 3 dunia. Jika celah di keluargamu ini dibuka, yang rusak adalah moral seluruh 3 dunia. Ini adalah ketidakadilan terbesar bagi mereka yang bekerja keras dengan jujur. Diam. Keluarga yang MU adalah yang paling tidak pantas untuk membicarakan kami di 3 dunia ini. Kau mungkin lupa bagaimana kakekmu merayu
nenekmu yang peri itu, dan membuat ayahmu, yang Jian, menjadi dewa. Jika bicara tentang merusak moral, itu juga dimulai dari keluargamu. Kau salah. Kakekku tidak merusak moral 3 dunia. Dia bisa saja meninggalkan nenek, demi tidak melanggar hukum langit. Dia bisa memberikan setengah hatinya kepada nenek, tanpa mengharapkan balasan. Dia bisa menghadapi ancaman prajurit langit. Seperti pria sejati, berdiri di depan nenek tanpa ragu. Lalu ayahmu? Liu Yanchang, saat menghadapi bahaya, selalu hanya bersembunyi di balik bibiku. Terus-menerus mengganggu bibiku dalam mimpi, bahkan menjadikan bibiku sebagai modal untuk pamer kepada orang lain. Melanggar hukum langit. Tapi menyalahkan bibiku sepenuhnya. Bahkan berkata, bukan aku yang membuatmu jatuh cinta pada manusia fana. Kalau bukan ayahmu yang pecundang, siapa lagi? Chen Xiang, kau yang paling tidak pantas menyalahkan kakekku. Karena Liu Yanchang yang hidup dalam kehinaan sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan kakekku. Jangan bicara omong kosong. Ayahku hanyalah manusia biasa. Kalianlah yang memaksanya. Dia menanggung penghinaan demi aku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Bagaimanapun juga, kerusakan moral 3 dunia dimulai oleh keluargamu. Dulu yang Jian, demi menyelamatkan ibunya, membelah Gunung Tao dan membuat kekacauan besar. Dia bisa membelah. Aku juga bisa. Tidak, kau tidak bisa. Tindakan ayahku saat itu menyebabkan kekacauan besar dalam tatanan 3 dunia, dan menyebabkan pria Oji, nenekku, tewas mengenaskan. Sejak itu, dia selalu menebus dosanya. Itulah mengapa ayahku secara sukarela mengajukan diri menjadi dewa penegak hukum yang tidak memihak. Hanya untuk menggunakan sisa hidupnya untuk mencegah orang lain mengulangi kesalahannya. Justru karena itu, maka hari ini aku harus menghentikanmu. Meskipun semua yang kukatakan itu benar, tapi aku juga ingin mengubah hukum langit. Anak durhaka, jangan macam-macam. Aku tidak peduli. Siapapun yang menghalangiku menyelamatkan ibuku, akan kubunuh. Lentera Pusaka Teratai. Kekuatan yang didapat dari benda luar, pada akhirnya hanyalah ilusi. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu berkali-kali. Bagaimana mungkin? Cahaya Lentera Pusaka Teratai tidak mempan padanya. HMPH, sekarang andalanmu sudah tidak ada. Apalagi yang bisa kau andalkan? Bagaimana mungkin? Mengapa Lentera Pusaka Teratai menuruti perkataanmu? Bagaimana mungkin? Mengapa Lentera Pusaka Teratai menuruti perkataanmu? Siapa nama marga ibumu? Apa katamu? Belum mengerti juga? Ibumu bermarga Yang. Aku juga bermarga Yang. Lentera Pusaka Teratai bagimu adalah harta karun. Tapi di tanganku, itu hanyalah mainan yang diberikan bibi kepadaku saat kecil. Kau pikir hanya kau yang terpilih? HMPH, jujur saja, bukan hanya aku yang bisa menggunakannya, ayahku juga bisa. Bahkan anjing Xiaotian pun bisa menggunakannya. Apa? Tidak mungkin. Aku menggunakan Lentera Pusaka Teratai berkali-kali untuk mengalahkan anjing Xiaotian dan Yang Jian. Mereka sama sekali tidak bisa menggunakan Lentera Pusaka Teratai. Sudah kubilang padamu, mereka hanya berakting. Menipumu. Kau benar-benar tidak mendengarkan sama sekali ya? Mungkinkah mereka benar-benar menipuku? Yang Jian, ternyata sejak saat itu, kau sudah menipu permaisuri. Anak durhaka ini. Kenapa dia membocorkan semuanya? Celana dalamku saja hampir dilucuti olehnya. Yang Zhao, karena ibuku sangat baik padamu, bahkan Lentera Pusaka Teratai pun diberikan padamu sebagai mainan. Kenapa kau masih menghalangiku di sini? Apa kau tidak punya hati? Menghalangimu? Itu agar kau tidak melakukan kesalahan yang lebih besar. Jika tidak, saat kau benar-benar dibawa ke platform eksekusi dewa, aku akan semakin tidak bisa menghadapi bibi. Jika bukan karena kau menghalangiku, aku sudah menyelamatkan ibuku. Hukum langit juga sudah kuubah. Kita seharusnya mendapatkan akhir yang bahagia. Ini semua salahmu. Kau lebih mirip anjing penjilat pengadilan langit daripada ayahmu. Sialan, maki saja anak durhaka itu. Kenapa harus menyeretku? Keras kepala. Sepertinya jika aku tidak membuatmu merasakan pahitnya kekalahan, kau tidak akan sadar. Perhatikan baik-baik, Lentera Pusaka Teratai digunakan seperti ini. Sialan. Bagaimana bisa Lentera Pusaka Teratai punya cara pakai seperti ini? Dia bahkan benar-benar lebih mengerti cara menggunakan Lentera Pusaka Teratai dariku. Kau lihat? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Ayo, aku akan membawamu menghadap Yang Mulia untuk mengakui kesalahanmu. Maafkan aku, Bu. Anakmu tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Keponakan Yang Zhao,
hentikanlah. Keponakan Yang Zhao, hentikanlah. Anak ini sudah kalah. Tidak perlu memusnahkannya sampai ke akar-akarnya. Jika sandiwaranya gagal, Bisa diulang lagi. tapi jika orangnya tiada, rencana besar hukum langit baru yang ayahmu rencanakan selama 28 tahun akan sia-sia. Tapi aku tidak pernah bilang akan ikut bersandiwara dengan kalian. Keponakan, apa maksudmu? Chen Xiang telah melanggar hukum langit dengan serius. Dia harus dibawa. Jangan menghalangi penegakan hukum. Bocah. Aku tidak suka nada bicaramu sekarang. Kuberi kau satu kesempatan untuk menyusun ulang kata-katamu. Minggir. Menghalangi penegakan hukum, melindungi penjahat. Itu juga melanggar hukum langit. Kau masih mau menangkapku? Siapapun yang menghalangi penegakan hukum, akan kutangkap. Baik, baik, baik. Kalau begitu, kita lihat saja apa kau punya kemampuan itu. Monyet San, muridmu sendiri, lindungi dia baik-baik. Guru, Maaf, Tidak apa-apa. Dia berlatih ratusan tahun lebih awal darimu. Kalah darinya itu wajar. lihat Paman Nezha MU memberinya pelajaran. Pertunjukan akan segera dimulai. Terima ini. anak ini. Kapan kekuatannya menjadi sebesar ini? Aku bahkan sedikit kesulitan menahan tombaknya. Lagi. Nak, lihat apakah kau bisa menahan jurus ini. Melawan hukum dengan kekerasan. Anak durhaka ini mau memberontak? Api ini membakar langit hingga merah. Pangeran ketiga benar-benar marah. Tuan muda sejati bisa bertarung dengan pangeran ketiga. Sampai sejauh ini, Yang Jian, kau punya putra yang hebat. Seorang putra yang lebih mirip dewa penegak hukum daripada dirimu. Roda angin dan api. Hancurkan dia. Menarik juga. Tapi, ini belum berakhir. Trik murahan. 5 guntur suci. Petir langit. Panggil. Anak hebat. Dia bahkan menguasai 5 guntur suci. Aku menguasai lebih dari itu. Bagaimana dengan jurus ini? Lihat bagaimana kau akan mengatasinya. Gawat, Tuan muda sejati terjerat sutra Huntian. Bagaimana ini? Hanya ikatan sekecil ini, kau pikir bisa menjebakku? Guntur suci Genjin. Guntur suci Imo. Guntur suci Kui Shui. Guntur suci Bing Huo. Guntur suci Wutu. Hantam. Kau bahkan menguasai 5 guntur elemen yang legendaris? Senjata-senjatamu ini tidak berguna bagiku. Mundur sekarang. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kejahatanmu menghalangi penegakan hukum. Menggunakan kekuasaan kecil untuk hal besar. Bocah ingusan sepertimu, tidak pantas mengatur gue. Hari ini, Chen Xiang, gue lindungi. keras kepala. Sepertinya dulu, di gerbang centang, peristiwa kau mengukir dirimu sendiri. Masih belum membuatmu mengerti bahwa hukum langit tidak boleh dilanggar. Diam. Masalah gue dulu, apa pantas bocah sepertimu ikut campur? Kau melakukannya. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Lagi pula, jika mau dihitung, ibuku adalah putri ketiga dari Laut Barat. Dengan pangeran ketiga dari Laut Timur, adalah kerabat sejati. Dulu kau membuat kekacauan di Istana Naga, membunuh orang tak bersalah. Dendam darah ini, ayahku tidak memperhitungkannya denganmu, tapi aku akan memperhitungkannya denganmu. Apa pantas kau mencari balas dendam padaku? 3 kepala 6 lengan. Berikan. Aku. Oh. Gawat. Nezha bahkan sudah mengeluarkan wujud sejati 3 kepala 6 lengannya. Dia benar-benar serius. Astaga,
Tuan muda saya, tuan muda sejati, ternyata bisa mendesak pangeran ketiga Nezha sampai sejauh ini. Yang Shao. Sekarang wujud sejati 3 kepala 6 lenganku sudah aktif. Bahkan ayahmu, Yang Jian, mungkin bukan tandinganku. Demi ayahmu, sekarang berlututlah dan minta maaf padaku, pamanmu ini. Lalu enyahlah dari Gunung Kunlun. Itu hanya berarti kau punya beberapa kepala dan lengan tambahan saja. Sombong. Mati kau. Habislah sudah. Pangeran ketiga benar-benar marah besar. Hanya gelombang energi yang dihasilkan dari serangannya sudah memiliki kekuatan dewa seperti ini. Bagaimana tuan muda sejati bisa bertarung? Dia sudah hampir 1000 tahun. Tapi temperamen Nezha. Masih saja. Panas. Dia bahkan menyerang. Seorang junior dengan begitu keras. Hahaha. Sekuat apapun itu hanya kekuatan dari pusaka. Kekuatan sejati, tetaplah dari diri sendiri. Ilmu Xuan Gong 89. 72 transformasi. Jangan harap bisa menjebakku. Minggir. Pergi. HMPH. Hanya segini kemampuanmu? Aku bahkan belum pemanasan. Meskipun kau menguasai 72 transformasi, memangnya kenapa? Lihatlah formasi pusakaku. Enam harmoni menjadi satu. Musnahkan dewa dan iblis. Pergi. Terlalu lambat. Formasimu penuh celah. Diam kau. "72 seni Disha. Mengangkat gunung. Mata. Mata langit. Kau benar-benar menguasai mata langit. Ayahku memilikinya. Kenapa aku tidak bisa? Jangan terlalu bangga. Sekuat apapun kau, kau bukan tandingan wujud 3 kepala 6 lenganku. Wujudku. Itu belum tentu. Klon eksternal dari ilmu Xuan Gong 89. Tepat sekali. Sekarang 1 lawan 4. Mana orangnya? Gawat. Cahaya emas pengendali bumi. Kau bahkan bisa melakukan ini? Ilmu Xuan Gong 89. 72 transformasi. Cahaya emas pengendali bumi. Mata langit pemecah ilusi. Apa yang ayahku bisa, aku juga bisa. Apa yang ayahku tidak bisa, aku juga bisa. Aku ingat cahaya emas pengendali bumi. Dia hanya mempelajari dasarnya. Klon eksternal bahkan tidak pernah berhasil dia kuasai. Anak durhaka ini.
Berapa banyak kemampuan yang dia sembunyikan dariku? Sialan, berani-beraninya melukai tubuh asliku. 9 naga api Li. Api sejati Samadhi. Gabungkan. Pangeran ketiga sudah gila? Memaksa menggabungkan dua api dewa ini. Sedikit saja kesalahan. Kita semua akan terbakar habis. Mata langit, hancurkan. Ilusi. Nadi Naga Kunlun, dengarkan perintahku. Bangkit. Ayo. Perintahkan Nadi Naga. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Hahaha. Puas. Benar-benar sangat puas. Hahaha. Yang Zhao, sejak pertempuran penobatan dewa, kau adalah yang pertama yang bisa membuat pangeran ini sampai sejauh ini. Wujud sejati teratai MU memang hebat. Tapi kau sudah kalah. Jika terus bertarung, kau hanya akan melukai vitalitasmu. Kalah? Siapa bilang aku kalah? Pertarungan baru saja dimulai. Pangeran ketiga bahkan menggunakan Teratai asalnya. Nezha berencana membakar esensinya. Tuan muda, cepat lari. Jangan melawannya lagi. Membakar esensi? Kau tidak peduli nyawamu? Hari ini, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan membuatmu tahu apa artinya ada langit di atas langit, dan membuatmu tahu akibat dari menyinggung yang lebih tua. Kekuatan yang mengerikan. Aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Inilah kekuatan sejati Dewa Agung Santan Haihu. Satu tombak menghancurkan semua hukum. Aku bilang, sudah cukup belum kalian berdua? Apa kalian benar-benar mau meruntuhkan Gunung Kunlun ini baru kalian puas? Yang Zhao kecil dan Nezha, berikan muka pada aku, si kera tua ini. Hentikan semua kekuatan kalian. Jangan berkelahi lagi. Paman San, Anda juga mau ikut campur urusan keluarga Yang? Anak muda keluarga Yang, jangan terlalu panas hati. Aku, si kera tua ini, adalah guru Chen Xiang. Murid sedang dalam kesulitan. Masa gurunya tidak turun tangan? Paman San, Chen Xiang menerobos istana langit dan membuat keributan di neraka. Melepaskan 100.000 iblis jahat untuk menghancurkan dunia manusia. Setiap kejahatannya tidak terampuni. Salah harus dihukum. Anda sendiri ditindih di Gunung Lima Jari selama 500 tahun. 500 tahun diterpa angin dan hujan. Apakah itu belum cukup membuat Anda sadar bahwa hukum itu setinggi langit, tidak bisa digoyangkan? Hukum langit pantat. Aturan pantat. Dulu saat aku, si kera tua ini, naik ke istana langit, dengan kemampuan yang bisa menembus langit dan bumi, hasilnya Kaisar Giok si tua itu hanya memberiku jabatan BIMWN untuk menyingkirkanku. Inikah aturan istana langit kalian? Inikah hukum kalian yang setinggi langit? Paman San, Anda benar. Siapapun akan marah jika mengalami hal itu. Tapi Paman San, aku juga mau bicara jujur padamu. Saat kau pertama kali naik ke istana langit, kau tidak punya koneksi di sana, juga tidak punya prestasi sedikitpun. Para dewa tua di langit itu, siapa yang tidak berlatih ribuan tahun? Siapa yang tidak pernah memberikan kontribusi besar untuk istana langit? Siapa yang akan tunduk padamu? Siapa yang rela menyerahkan kekuasaan padamu? Aku punya kekuatan yang luar biasa. Itu belum cukup? Betul. Kau memang punya kekuatan yang luar biasa. 72 transformasi,
Tubuh kebal, mata api emas, Fa Tianxiang di, satu lompatan bisa menempuh 108.000 li. Benar, bahkan ayahmu, dulu sendirian, tidak bisa mengalahkan aku, si kera tua ini. Tapi, baik di langit maupun di bumi, jika ingin menduduki posisi tinggi, harus mengumpulkan pengalaman, atau berjuang demi prestasi. Paman San, kau ingin langsung naik ke puncak. Tidak mau mengikuti aturan sedikit pun. Di 3 dunia, mana ada hal sebaik itu? Jika ada orang lain, tiba-tiba menggantikan pahala perjalananmu ke barat, apakah kau akan rela? Tentu saja tidak. Perjalanan ke barat itu aku lalui dengan 81 kesulitan, selangkah demi selangkah. Jadi, kau ingin kebebasan, tapi juga posisi tinggi, dan tidak ingin diatur oleh lingkaran istana langit. Jika kau adalah Kaisar Giok, apakah kau akan memberikan perlakuan seperti ini kepada seekor monyet yang tiba-tiba muncul? Baiklah, memang salah jika aku ingin langsung naik pangkat. Tapi mereka juga bukan orang baik. Mereka tahu aku, si kera tua ini, adalah monyet, tapi tetap menyuruhku menjaga Taman Persik Abadi. Bukankah ini jelas-jelas ingin aku mencuri dari penjagaan? Tidak, Paman San. Dalam hal ini, menurutku, kau salah. Salah? Kau memang baik. Tapi kau bukan sekadar baik. Kau adalah Raja Kera Tampan dari Gua Tirai Air Gunung Huaguo. Sage Agung Sejajar Langit yang diangkat langsung oleh Kaisar Giok. San Wukong. Kau sebagai Sage Agung Sejajar Langit, apakah kau tidak bisa menahan godaan beberapa buah persik saja? Kau tidak bisa saat menjadi pejabat kecil, mengatakan dirimu hebat dan diremehkan. Setelah menjadi Sage Agung Sejajar Langit dan mencuri persik, kau malah bilang kau hanya seekor monyet. Kau ini benar-benar standar ganda. Aku standar ganda? Jika kau benar-benar menganggap dirimu monyet biasa, maka jabatan BIMWN itu cocok untukmu. Jika kau berpikir jika kau adalah Sage Agung Sejajar Langit yang gagah perkasa, maka kau tidak seharusnya mencari alasan atas ketidakmampuanmu mengendalikan mulut. Kau berputar-putar, bocah, dan malah menyalahkan aku, si kera tua ini. Masa lalu biarlah berlalu. Chen Xiang, aku, si kera tua ini, akan melindunginya hari ini. Katakan saja, apakah kau akan memberiku muka atau tidak? Tidak bisa. Kau benar-benar ingin melawanku? Aku tidak tahu apa itu belas kasihan. Di belakang keponakan ini, ada mereka. Jiwa-jiwa yang ditelan oleh iblis jahat, manusia tak berdosa. Mereka memintaku bertanya, jika kau bersikeras melindungi Chen Xiang, siapa yang akan membayar nyawa mereka? Lidah yang tajam, bahkan lebih pandai bicara daripada ayahmu. Tapi Chen Xiang adalah muridku, si kera tua ini. Meskipun dia bersalah, aku, si kera tua ini, yang seharusnya mendidiknya sendiri, bukan giliranmu untuk menghakiminya. Bocah, aku, si kera tua ini, memberimu muka demi ayahmu. Pergi sekarang, jika kau berani melangkahi garis ini satu langkah pun. Jangan salahkan tongkatku, si kera tua ini, jika harus menghancurkan tulang-tulangmu. Paman San, maafkan aku. Kau mencari mati. Yang Jian, aku, si kera tua ini, sudah memberimu muka. Putramu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku, biarkan aku, si kera tua ini, melihat seberapa kuat kau, anak muda. Hukum ada di depan. Tanggung jawab ada di pundak. Mohon bimbingan, Paman San. Kekuatan yang luar biasa. Guntur Suci Gengjin. Anak nakal, kau memang punya sesuatu. Paman San terlalu memuji. Lagi.
Soal transformasi, aku tidak pernah takut pada siapapun. Mungkinkah? Ini, pertarungan tingkat apa ini? 72 transformasi Sage Agung sejajar langit. Tuan Muda sejati bahkan bisa mengimbanginya. Dan lihat, Tuan Muda sejati tidak hanya bisa mengimbangi, tapi juga bisa membalas. Pemahamannya tentang seni transformasi sudah mencapai tingkat saling melengkapi dan menekan. Kalian semua, keluarlah. Apa jurus yang digunakan? Monyet ini yang menutupi langit. Ini adalah teknik tubuh luar tubuh. Setiap klon memiliki sebagian kekuatan tubuh utama. Dengan jutaan klon menyerang bersamaan, bahkan Dalo Jinxian pun harus mundur. Soal jumlah orang, mari kita lihat siapa yang lebih banyak. Apakah kedua orang ini sudah gila? Jika terus bertarung, 3 dunia akan porak-poranda oleh mereka. Tidak akan ada habisnya. Trikmu yang mengubah biji menjadi prajurit ini benar-benar mirip dengan ayahmu. Sama-sama. Ilmu tubuh luar Paman San ini masih sama seperti dulu. Anak muda yang tajam lidahnya. Kalau begitu, biarkan aku, si keratua ini, melihat bagaimana mata langit MU dibandingkan dengan ayahmu. tidak bagus. Itu celah ruang. Cepat tenangkan pikiranmu. Jangan sampai tersedot. Lumayan juga. Terima satu pukulan lagi dari aku, si keratua ini. Panjang, 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 panjang. Monyet ini. Dia ingin menghancurkan seluruh pegunungan Kunlun. Menghancurkannya. Nadi Naga Kunlun, dengarkan perintahku. Dengan gunung sebagai tulang. Dengan nadi sebagai jiwa. Tombak bangkit. Anak muda yang hebat. Bisa-bisanya dia memanggil kekuatan nadi naga. Hari ini, aku, si keratua ini, pasti akan menghancurkan kesombonganmu ini. Eva Tian Xiang Di. Bagus sekali. Eva Tian Xiang Di.
Dua Etha Tian Siang di ini saling beradu. Benar-benar mengerikan. Dewa penegak hukum saat itu, saat bertarung dengan Sage Agung sejajar langit, tidak ada keributan sebesar ini. Bocah, kau bukan sombong, ya? Kau bukan angkuh, ya? Di hadapan tinju aku, si kera tua ini, dengan apa kau bisa sombong? Dengan apa kau bisa angkuh? Tinju naga tiran. Kekuatan murni ini, bagaimana mungkin? Hancurkan. Chen Xiang, menyerahlah baik-baik. Menyerah. Tidak. Aku tidak terima. Aku hanya ingin berkumpul kembali dengan ibuku. Mengapa? Mengapa hukum langit yang dingin dan kejam ini, bahkan keinginan kecil dan rendah hati ini, harus dirampas? Mengapa? Yang salah adalah hukum langit. Yang salah adalah kalian para dewa dan dewi yang angkuh, berhati dingin dan tak berperasaan. Saudara Chen Xiang benar. Aku mendukungmu. Hukum langit itu adalah pisau yang membunuh tanpa darah. Adalah aturan busuk yang tak berperasaan dan tak berkeadilan. Manusia dari mana ini? Berani-beraninya pada saat genting ini, menerobos masuk ke Gunung Suci Kunlun. Itu Niulang. Kenapa dia datang? Ratu Wangmu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku dan Xinu saling mencintai dengan tulus. Kami berempat. Hidup bahagia dan harmonis. Kenapa kau menangkapnya? Kenapa kau menggunakan Bima Sakti? Untuk memisahkan kami? Ayah, Aku ingin ibu. Aku sangat merindukan ibu. Mereka semua bilang kami ini anak liar tanpa ibu. Hanya bisa melihat ibu sehari dalam setahun. Aku sangat merindukannya. Ini semua karena kalian. Karena hukum langit yang kejam ini. Memisahkan keluarga kami. Membuat istriku tidak bisa kembali. Membuat anak-anakku. Tidak merasakan kasih sayang ibu sejak kecil. Jika hukum langit yang kejam dan tidak berperasaan ini tidak diubah, 3 dunia tidak akan pernah damai. Yang Sao, kau lihat tidak? Bukan hanya aku. Bukan hanya keluarga kami. Berapa banyak orang yang telah dirugikan oleh hukum langit? Kenapa kau membela aturan busuk yang menghancurkan keluarga orang ini? Kenapa? Hukum langit tidak pernah dingin dan kejam. Hukum langit menetapkan prinsip-prinsip operasi 3 dunia. Itu adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Kau merasa tidak bersalah, hanya karena sejak awal, kau menempatkan dirimu dalam posisi korban. Kau menyalahkan semua kemalanganmu pada perbedaan antara dewa dan manusia, aturan langit ini. Tapi kau tidak pernah berpikir bahwa perbedaan antara dewa dan manusia bukanlah untuk memisahkan, melainkan untuk melindungi. Sawer, ingatlah. Jalan dewa dan manusia berbeda. Bukan hanya perbedaan kekuatan yang besar,
tapi juga pemisahan kehidupan. 100 tahun bagi manusia hanyalah sekejap mata bagi dewa. Ikatan paksa bagi manusia adalah beban hidup yang tak tertahankan. Ini adalah perlindungan, bukan pengekangan. Perlindungan? Kau menyebut ibuku terperangkap di bawah Gunung Hua selama 16 tahun sebagai perlindungan? Kau menyebut mereka sekeluarga hanya bisa bertemu 1 hari dalam setahun sebagai perlindungan? Kau pembohong. Kau hanya mencari alasan untuk kekejaman hukum langit. Betul. Dia itu penipu. Aku dan Zinu saling mencintai dengan tulus. Apa salahnya? Kau, Apa yang kau lakukan? Di siang bolong begini, dengan begitu banyak dewa yang melihat, kau, putra dewa yang terhormat, Berani membunuhku. seorang manusia biasa yang tak berdaya? Chen Xiang, kau merasa dia kasihan? Merasa dia sama sepertimu? Hanya seorang korban tak bersalah yang berjuang demi cinta, begitu? Kalau begitu, aku tanya padamu. Kau tahu bagaimana cara dia mendapatkan Zinu? Apa? Menipu. Zinu adalah peri dari Istana Langit. Datang ke dunia fana untuk bersenang-senang. Dia sedang mandi dengan tenang di kolam suci, pakaian perinya diletakkan di tepi. Kaulah, yang seperti tikus yang bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam bersembunyi di semak-semak, mencuri pakaian perinya tanpa malu, membuatnya tidak punya pakaian, membuatnya tidak bisa kembali ke Istana Langit, membuatnya, seorang peri, sendirian dan tak berdaya, tanpa jalan keluar. Akhirnya, dia terpaksa tinggal di dunia fana. Menikahimu. Astaga, ternyata ada cerita ini juga. Wah, hebat. Ini mana bisa disebut cinta berbalas? Ini kan penculikan dan pemerasan? Kau bicara omong kosong. Kau menuduh sembarangan. Aku dan Zinu saling mencintai dengan tulus. Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Perlukah seperti pencuri, mencuri pakaian gadis orang? Jatuh cinta pada pandangan pertama? Perlukah memutus semua jalan keluar orang, memutus semua jalan keluarnya? Dia adalah peri dari langit. Dia punya tugas di Istana Langit. Dia punya keluarga dan teman-teman sendiri. Kau bahkan tidak bertanya, langsung mencuri pakaian perinya, menahannya di dunia fana. Ini namanya pemaksaan, bukan cinta. Itu karena aku menyukainya. Aku sangat mencintainya. Aku hanya tidak ingin dia pergi. Apa salahnya mencintai seseorang? Cinta bisa membuatmu melakukan apa saja? Cinta bisa membuatmu mencuri, merampas, dan membatasi kebebasan orang lain? Kalau begitu, nanti, siapapun yang melihat gadis di jalanan, bisa langsung membius orang itu, dan menyeretnya pulang? Siapapun yang menyukai peri di langit, bisa mencuri pakaian peri dan menculiknya? Siapapun yang menyukai orang yang sudah berkeluarga, bisa menghancurkan hidup mereka? Memaksa mereka untuk tetap tinggal? Ini bukan cinta. Ini hanya pemenuhan keinginan pribadimu, keegoisan. Cukup. Meskipun awalnya caranya salah, lalu kenapa? Mereka hidup bahagia setelah itu. Mereka punya sepasang anak. Mereka sangat mencintai, tapi hukum langit memisahkan suami istri itu, membuat anak-anak tanpa ibu. Cukup. Kau hanya melihat apa yang mereka sebut kebahagiaan. Bisakah kau melihat bahaya besar di baliknya? Zinu adalah dewa resmi Istana Langit. Dia memiliki tanggung jawab besar untuk menenun awan dan kabut. Tinggal di dunia fana secara pribadi, menghambat jalannya Istana Langit. Ini adalah kelalaian tugas. Ini adalah kejahatan serius. Kau hanya peduli pada kebahagiaan keluarga kecilmu sendiri. Hanya peduli pada kasih sayang semua orang lain. Ketertiban 3 dunia, aturan hukum langit, tanggung jawab ribuan dewa dan peri, di matamu, apakah semuanya tidak bernilai? Benar kan? Kamu bicara tanpa merasakan. Kamu adalah putra dewa, terlahir di atas segalanya. Sama sekali tidak mengerti penderitaan kami para manusia biasa. Tidak mengerti sakitnya kerinduan itu. Aku hanyalah manusia biasa. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak punya kekuatan sihir. Tidak punya latar belakang. Aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri. Untuk mempertahankan wanita yang kucintai. Apa salahku? Manusia biasa boleh tidak mematuhi aturan? Manusia biasa boleh mencuri barang sembarangan? Dunia fana punya hukumnya sendiri. Istana Langit punya hukum langitnya sendiri. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Tidak ada yang punya hak istimewa. Kamu adalah manusia biasa. Seharusnya lebih mengerti prinsip paling sederhana ini, mengambil tanpa izin adalah mencuri. Pakaian Zinu kamu curi. Itu berarti kamu pencuri. Aku bukan pencuri. Aku melakukannya demi cinta. Demi keluargaku.
Jika hukum langit tidak mengizinkan kami bersama, maka hukum langit itu yang salah. Sesuatu yang salah harus diubah. Harus dihancurkan. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Hukum langit jahat. Hukum langit itu hal yang buruk. Kembalikan ibuku. Bebaskan ibuku. Dengar tidak, Yang Zhao, bahkan anak kecil pun mengerti. Kenapa kau tidak? Mereka hanya ingin berkumpul sebagai keluarga. Apa itu salah? Kau ini berhati batu. Monster tak berperasaan. Kau tidak pantas bicara tentang kebenaran. Aku tidak pantas? Kalau begitu, aku tanya padamu. Jika hari ini ada wanita fana yang jatuh cinta pada Nezha, diam-diam mengambil cincin Qiankun dan sutra huntiannya, mengurungnya di dunia fana, memaksanya menikah. Apa itu salah? Siapa yang berani? Cari mati ya? Jika ada iblis fana yang jatuh cinta pada Paman San, mencuri tongkat emas Jingunya, menguncinya di gua, menjadikannya suami tawanan, apa itu salah? Siapa yang tidak tahu diri, berani mencuri tongkat emas Jingu milikku, aku akan memukulnya, agar dia tahu kenapa bunga bisa semerah itu. Apa? Sama-sama mencuri barang dan mengurung dewa. Tapi di matamu, itu menjadi cinta agung yang menggetarkan langit dan bumi? Jangan terlalu munafik. Zinu adalah dewa resmi Istana Langit. Dia bukan barang yang bisa kalian jual beli sesuka hati. Dia punya tugasnya sendiri, hidupnya sendiri. Dia bukan alat. Untuk memuaskan hasrat posesifmu yang menyedihkan itu. Tidak. Aku tidak menganggapnya alat. Aku tulus padanya. Aku menanam untuknya. Memasak untuknya. Aku bersumpah akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Jika tulus padanya, kau harus menghormati keinginannya, bukan memutus jalannya pulang dan memaksanya tinggal. Jika tulus padanya, kau harus mengejarnya dengan jujur. Bukan dengan mencuri pakaiannya, cara rendahan seperti itu, membuatnya tidak punya pilihan selain memilihmu. Kebaikanmu yang kau sebut itu, hanyalah mengurungnya seperti kenari emas dalam sangkar, memuaskan hasrat posesifmu sendiri. Kau. Jangan memutarbalikkan fakta dan membingungkan di sini. Kakak Niulang, setidaknya berani berjuang mati-matian demi orang yang dicintainya. Bagaimana denganmu? Kau hanya akan seperti mayat hidup, yang mati-matian mempertahankan hukum langit yang usang itu. Lagi pula, aku dan dia tidak sama. Aku lebih mulia. Aku menyelamatkan ibuku. Itu adalah ikatan ibu dan anak. Itu sudah sewajarnya. Sama saja. Sama persis. Kau, demi apa yang kau sebut kasih sayang keluarga, membuat kekacauan di Istana Langit, bahkan melepaskan puluhan ribu iblis jahat, menyebabkan penderitaan di dunia fana. Dia, demi apa yang dia sebut cinta, mencuri pakaian peri, menahan peri secara paksa, mengganggu tatanan Istana Langit, menyebabkan Zinu lalai dalam tugasnya. Inti dari kalian tidak ada bedanya. Kalian semua egois. Demi memuaskan diri sendiri, kalian bisa dengan tenang dan tanpa rasa bersalah mengorbankan aturan dan kedamaian seluruh 3 dunia. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Orang dan hal lain, aku tidak bisa mengurusnya, dan tidak akan mengurusnya. Apa itu rakyat 3 dunia? Apa itu tatanan langit dan bumi? Tidak ada yang lebih penting daripada sehelai rambut ibuku. Jadi kau mengakuinya? Kau memang egois. Kau hanya melihat apa yang kau sebut penderitaanmu sendiri. Tapi tidak melihat para manusia fana yang mati karena iblis yang kau lepaskan. Betapa sakitnya keluarga mereka. Kau hanya melihat perpisahanmu dengan ibumu selama puluhan tahun. Namun tak melihat, begitu hukum langit runtuh, tatanan 3 dunia kacau balau, akan ada ribuan, bahkan jutaan keluarga yang hancur berantakan karenanya, takkan pernah bersatu kembali selamanya. Apa yang kau sebut kasih sayang keluarga tertinggi itu, hanyalah dibangun di atas darah dan air mata tak terhitung orang tak bersalah, sebuah ilusi belaka. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Asal hukum langit diubah, semuanya akan baik-baik saja. Dewa dan manusia bisa saling mencintai dengan bebas, keluarga bisa berkumpul bahagia. 3 dunia tidak akan kacau, justru akan menjadi lebih indah. Indah? Keindahan yang kau maksud itu adalah siapapun boleh melanggar aturan. Siapapun boleh demi dirinya sendiri, demi cinta, benci, dan dendam omong kosong itu, seenaknya merusak tatanan 3 dunia? Hari ini kau bisa membelah gunung demi ibumu. Besok dia bisa mencuri pakaian dewa. Lusa, apakah akan ada orang yang melihat umurnya tak cukup, lalu membuat kekacauan di alam baka, mengubah buku hidup dan mati? Melihat pil keabadian Taishang Laojun?
Apakah mereka juga bisa langsung merebutnya? Pada saat itu, dewa tidak seperti dewa, manusia tidak seperti manusia, iblis merajalela, yin dan yang kacau, tatanan runtuh, 3 dunia dalam kekacauan besar. Inikah keindahan yang kau inginkan? Aku tidak mau dengar. Aku hanya ingin ibuku. Aku tidak salah. Aku tidak akan pernah mengakui kesalahan. Yang salah adalah kalian. Adalah hukum langit. Aku juga tidak salah. Aku hanya ingin bersama Zinu. Hukum langit itu salah. Kalian para dewa adalah Algojo. Hukum langit itu jahat. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Aduh, sungguh malang. Meskipun kebenarannya ada pada Tuan Muda yang Zhao, tapi keluarga ini memang menyedihkan. Kau terus-menerus mengatakan, hukum langit memisahkan kalian. Kalau begitu, aku tanya padamu, jika tidak ada batasan hukum langit, Zinu bisa sesuka hati tinggal di dunia fana. Bagaimana dengan peri-peri lain? Bagaimana dengan dewa-dewi lain? Apakah semua dewa-dewi bisa seenaknya turun ke dunia fana, seenaknya menjalin hubungan dengan manusia fana, membuang semua tanggung jawab yang ada di pundak mereka? Lalu kenapa? Mencintai itu tidak bersalah. Tapi melalaikan tugas itu bersalah. Para dewa di Istana Langit memiliki tugas masing-masing, mengatur matahari, bulan, dan bintang, angin, hujan, petir, dan kilat, serta nasib baik dan buruk manusia. Jika semua dewa berpikir sepertimu, hanya memikirkan cinta dan asmara, hanya memikirkan keutuhan keluarga, dan mengabaikan tugas mereka, lalu pergi ke dunia fana, siapa yang akan mengatur terbit dan terbenamnya matahari dan bulan? Siapa yang akan mengatur pergantian 4 musim? Siapa yang akan mengatur cuaca yang baik di dunia manusia? Siapa yang akan mengatur kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian semua makhluk? Pada saat itu, langit runtuh dan bumi terbelah, 4 musim terbalik, wabah penyakit merajalela, kelaparan di mana-mana. Apa kau sanggup menanggungnya? Itu urusan kalian para dewa. Aku hanyalah manusia fana. Aku hanya ingin Zinuku. Aku hanya ingin keluarga yang utuh. Kalian para dewa tinggi di atas sana. Dengan kekuatan tak terbatas. Hanya dengan menggerakkan jari, kau bisa menyelamatkan jutaan orang. Mengapa kau tidak bisa berbelas kasih? Dan mengabulkan keinginan keluarga kami yang malam ini. Karena di hadapan hukum langit, semua orang setara. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian, tidak ada yang bisa mendapatkan perlakuan khusus. Kalian merasa kasihan pada diri sendiri, lalu kalian bisa menuntut hukum langit untuk memberi kalian kelonggaran? Bagaimana dengan manusia fana yang digigit sampai mati oleh iblis-iblis yang dilepaskan Chen Xiang? Bagaimana dengan rakyat jelata yang rumah tangganya hancur karena runtuhnya tatanan? Siapa yang akan mengabulkan penderitaan mereka? Yang Zhao, diam. Kau tidak punya hati. Kau tidak punya perasaan. Kau sama sekali tidak mengerti apa itu kasih sayang keluarga. Apa itu cinta. Ibuku melahirkanku dan membesarkanku. Aku menyelamatkan ibuku. Itu sudah sewajarnya. Bahkan jika itu salah, aku akan tetap salah sampai akhir. Salah sampai akhir? Kau pikir tindakanmu itu berani? Tidak. Itu bodoh. Itu keras kepala. Yang matanya dibutakan oleh kasih sayang keluarga. Sangat egois. Kau menyelamatkan ibumu seorang, tapi akan mencelakai tak terhitung ibu di seluruh dunia. Ini namanya salah prioritas. Apa itu berani? Apa itu keras kepala? Aku tidak peduli sama sekali. Bahkan jika hari ini aku harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan membelah Gunung Hua. Dan mengubah hukum langit sialan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Chen Xiang benar. Aku bersamamu. Kita akan mengubah hukum langit bersama. Menyelamatkan keluarga bersama. Aku tidak percaya. Kita yang tulus ingin berkumpul sebagai keluarga. Tidak bisa mengalahkan aturan sialan ini. Cinta sejati tak terkalahkan. Selamatkan ibu bersama. Ubah hukum langit bersama. Cinta sejati tak terkalahkan. Keras kepala. Anak durhaka. Kau berani. Ayah? Bukankah ayah terluka parah dan tidak bisa bangun? Yang Jian tidak terluka. Dia terus mempermainkanku. Nah, Akhirnya sang pemilik masalah bersedia. keluar untuk membereskan anaknya sendiri. Jika tidak keluar sekarang, aku, si keratua ini, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika terus menunda, wujud sejati terataiku ini
tidak akan sanggup menahan anak itu sekali lagi. Syukurlah kau masih tahu aku ayahmu. Jika bukan karena Paman Ezha MU dan Paman San Wukong MU yang mati-matian menahanmu, memberiku cukup waktu untuk memulihkan diri dan menyembuhkan luka, rencana 28 tahunku ini, hari ini, akan hancur lebur di tanganmu. Anak durhaka, demi mengubah hukum langit, aku menanggung penghinaan, rela berperan sebagai penjahat. Demi menyelamatkan bibimu, aku rela dicaci maki oleh semua makhluk di 3 dunia. Aku susah payah menunggu Chen Xiang mendapatkan kapak dewa, menyalakan lentera pusaka teratai. Tinggal selangkah lagi menuju keberhasilan. Kau malah datang dan menghancurkan segalanya. Membuat seluruh rencanaku ini Berantakan. Aku sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Kenapa kau harus merusak rencanaku? Kenapa? Ayah, sebagai dewa penegak hukum yang tidak memihak, kau malah memimpin untuk melanggar hukum. Lalu kenapa? Jadi, Dewa Erlang dari awal sampai akhir. Semua ini hanya sandiwara. Dewa penegak hukum nomor 1 di 3 dunia. Dia malah memimpin pemberontakan terhadap Istana Langit. Paman, kau selalu membantuku secara diam-diam. Karena kau sudah mengerti sekarang, jangan menghalangi lagi. Cepat pergi. Putramu tidak bisa pergi. Putramu harus menjaga prinsip yang kau ajarkan padaku. Hahaha. Prinsip yang kuajarkan padamu? Hahaha. Apa yang kuajarkan padamu? Katakan. Mengajarimu. Bagaimana menjadi anak durhaka yang tidak patuh? Sejak kecil kau mengajariku. Sebagai dewa, harus menjaga ketertiban 3 dunia. Tidak mengacaukan hukum, karena perasaan pribadi. Sejak kecil kau mengajariku, sebagai putra dewa penegak hukum, harus memberi contoh, tidak memihak, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan karena perasaan pribadi. Kau memberitahuku. Dulu kau membelah Gunung Tau untuk menyelamatkan ibumu, menyebabkan kekacauan di 3 dunia, dan banyak makhluk menderita. Kau bilang kau menghabiskan seumur hidup untuk menebus dosa, baru mendapatkan kepercayaan Istana Langit, memegang kendali hukum, dan menegakkan kembali ketertiban. Kau memberitahuku. Satu kata, cinta, bisa mengacaukan manusia, bahkan lebih lagi mengacaukan langit. Begitu lepas kendali, itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk. Kau memberitahuku. Hukum langit bukanlah belenggu, melainkan darah dan daging 3 dunia, garis batas bagi semua makhluk. Tak seorang pun boleh menghancurkannya, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Hari ini, Chen Xiang demi menyelamatkan ibunya, membuat kekacauan di Istana Langit, menyusup ke dunia bawah, melepaskan 100.000 roh jahat. Dunia fana pun berlumuran darah karenanya, tak terhitung keluarga hancur. Niulang demi perasaan pribadinya, mencuri pakaian peri, memaksa peri untuk tinggal, mengganggu tugas Istana Langit. Dia egois, mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Mereka terus-menerus berbicara tentang cinta, berbicara tentang kekeluargaan, berbicara tentang kebersamaan. Tapi kebahagiaan mereka dibangun di atas tulang belulang tak terhitung rakyat tak bersalah. Yang tak bersalah. Semua ini, semua prinsip ini, semuanya kau sendiri yang ajarkan padaku di masa lalu. Sekarang, kau memberitahuku, aku melakukan apa yang kau ajarkan padaku. Saya membela tatanan yang Anda perjuangkan dengan penebusan dosa seumur hidup. Di mana letak kesalahan saya? Ini yang saya ajarkan. Ini yang saya ajarkan pada Anda. Saya tahu Anda mengasihani Chen Xiang. Mengasihani Bibi. Anda ingin menebus penyesalan masa lalu. Anda ingin keluarga bersatu kembali. Tapi aturan tetaplah aturan. Hukum tetaplah hukum. Anda membelah gunung saat itu salah. Hari ini Chen Xiang membelah gunung, itu juga salah. Anda bisa menebus dosa seumur hidup. Tapi makhluk hidup di 3 dunia tidak punya kesempatan kedua. Anda merencanakan setengah hidup Anda untuk mengubah hukum langit. Tapi pernahkah Anda berpikir? Hukum langit lama punya kekurangan. Tapi hukum langit baru tanpa batasan hanya akan membuat kekacauan lebih besar. Dewa dan manusia biasa saling mencintai sembarangan. Dewa turun ke dunia fana sesuka hati. Dunia bawah mengubah hidup dan mati sembarangan. Istana Langit meninggalkan tugas sembarangan. Pada saat itu, Matahari dan bulan tidak beraturan. 4 musim terbalik. Iblis merajalela. Yin dan yang kacau balau. 3 dunia runtuh. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini? anak durhaka, apa yang kau tahu? Semua perkataan yang kuucapkan padamu itu, Hanyalah sandiwara untuk Kaisar Giok dan Ratu Wangmu. itu untuk melunakkan mereka. Agar aku bisa melaksanakan rencanaku mengubah hukum langit. Tak kusangka kau malah menganggapnya serius, bahkan menjadikannya kebenaran mutlak.
Sekarang kau malah menggunakan perkataan itu untuk menyudutkanku. Hukum langit itu dingin dan tak berperasaan. Membunuh perasaan sejati. Memisahkan begitu banyak sanak saudara. Menghancurkan begitu banyak keluarga. Sudah lama busuk. Lapuk memang seharusnya dihancurkan. Memang seharusnya diubah. Dulu aku membelah gunung untuk menyelamatkan ibuku. Ibuku meninggal tragis. Sekarang aku telah merencanakan ini separuh hidupku. Hanya untuk membuat Chen Xiang mengulang jalanku, membelah Gunung Hua. Dan menggulingkan hukum langit yang kejam ini. Memberikan 3 dunia sebuah tatanan baru. Yang penuh perasaan dan keadilan. Ini bukan pilih kasih. Aku sedang mencari kesejahteraan bagi semua makhluk di 3 dunia. Aku sedang memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Kau mengerti tidak? Memperbaiki? Ayah, ini bukan memperbaiki. Ini mengulangi kesalahan yang sama. Kau bilang hukum langit tak berperasaan, tapi ia menjaga kedamaian 3 dunia, melindungi miliaran makhluk hidup. Kedamaian dan makhluk hidup ini, apakah tidak bernilai sama sekali di matamu? Kau bilang kau untuk semua makhluk hidup. Tapi kau membiarkan Chen Xiang membuat kekacauan besar, menyebabkan kematian tak terhitung bagi manusia biasa. Apakah nyawa manusia biasa itu bukan nyawa? Kau bilang ingin tatanan baru, tapi yang kau sebut tatanan baru itu hanyalah menempatkan perasaan pribadi keluarga yang di atas hukum. Dengan kebahagiaan satu keluarga, menginjak-injak semua makhluk hidup. Ayah, Dulu kau mengacaukan 3 dunia demi menyelamatkan ibumu. Sekarang demi rencanamu, kau membiarkan Chen Xiang. Kau terus-menerus bicara tentang penebusan dosa. Tapi sepanjang hidupmu, kau terus membuat kesalahan. Kau memegang posisi dewa penegak hukum, tapi kau melanggar hukum yang kau tahu, menyalahgunakan kekuasaan. Menyamar, membiarkan, menipu istana langit, menipu semua dewa. Kau mengajariku untuk patuh pada aturan, tapi kau sendiri yang pertama melanggar aturan. Kau mengajariku untuk melindungi hukum, tapi kau sendiri yang pertama menginjak-injak hukum. Kau ingin aku menjadi dewa yang tidak memihak, putra dewa yang adil. Tapi kau sendiri justru menjadi pelopor yang melanggar aturan. Inikah pelajaran yang kau ajarkan padaku? Inikah penebusan dosamu seumur hidup? Inikah yang kau sebut kebenaran agung? Kurang aja. Bagaimana aku bertindak, bukan giliranmu, anak durhaka, untuk menghakimi. Ibuku dipenjara di Gunung Tao. Aku melihatnya mati secara tragis dengan mata kepalaku sendiri. Aku menderita selama ribuan tahun. Adikku dipenjara di Gunung Hua. Melihat adikku menderita, aku menderita lagi selama puluhan tahun. Aku hanya ingin keluargaku bersatu kembali. Aku hanya ingin hukum langit yang terkutuk ini menjadi sedikit lebih manusiawi dan adil. Apa salahku? Kesalahanmu adalah menempatkan perasaan pribadimu di atas semua makhluk di 3 dunia. Kau menderita. Tapi bagaimana dengan manusia fana yang mati digigit iblis? Apakah mereka tidak menderita? Apakah keluarga mereka tidak menyesal? Kau ingin bersatu kembali. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata yang rumah tangganya hancur karena runtuhnya tatanan? Apakah mereka tidak ingin bersatu kembali? Dulu, saat kau membelah Gunung Tao, Jinwu membakar dunia, ratusan ribu prajurit langit mengejar, 3 dunia kacau balau. Berapa banyak manusia fana yang mati sia-sia? Kau lupa? Dulu, demi menyelamatkan ibumu, kau mengabaikan tatanan hukum langit. Pada akhirnya, apa yang kau dapatkan? Nenek mati secara tragis. Kau harus menebus dosa seumur hidupmu. Sehingga kau terpaksa mengenakan topeng dewa penegak hukum dan hidup dalam penderitaan. Sekarang kau masih ingin membiarkan Chen Xiang mengikuti jejakmu yang lama, membiarkannya mengulangi kesalahanmu, dan membiarkan 3 dunia menderita bencana lagi. Ini bukan cinta, ini adalah bahaya. Membahayakan Chen Xiang, membahayakan Bibi, membahayakan 3 dunia. Dan juga membahayakan dirimu sendiri. Diam. Jangan pernah lagi kau sebut kejadian tahun itu. Aku terpaksa saat itu. Istana langit kejam. Ratu Wangmu tak berperasaan. Jika aku tidak memberontak,
ibuku akan mati. Jika aku tidak membelah gunung, aku akan kehilangan satu-satunya kerabatku selamanya. Aku tidak salah. Aku tidak salah membelah gunung. Aku tidak salah merencanakan ini. Aku membiarkan Chen Xiang membuat kekacauan. Itu bahkan lebih tidak salah. Yang salah adalah hukum langit. Yang salah adalah istana langit. Yang salah adalah aturan 3 dunia yang dingin dan tak berperasaan. Terpaksa? Jadi kau bisa melanggar aturan? Jadi kau bisa membawa kekacauan pada semua makhluk? Ayah, kau terpaksa saat itu. Lalu Chen Xiang hari ini, Niulang hari ini, apakah mereka semua bisa menggunakan 4 kata terpaksa itu untuk semena-mena melanggar hukum langit? Untuk semena-mena menyakiti yang tak bersalah? Jika setiap orang menjadikan terpaksa sebagai alasan, setiap orang dengan dalih yang disebut kasih sayang keluarga, cinta, melakukan apapun yang mereka inginkan, menghancurkan apapun yang mereka inginkan. Lalu di mana hukum langit? Di mana hukum? Di mana ketertiban? Kau bilang hukum langit kejam. Tapi ia menjaga batas bawah miliaran makhluk di 3 dunia. Kau bilang istana langit tak berperasaan. Tapi ia menjaga stabilitas reinkarnasi 6 alam. Kau bilang aturan 3 dunia dingin, tapi ia melindungi tak terhitung makhluk di dunia dari kehancuran. Kau hanya melihat hukum langit memisahkan keluargamu, tapi kau tidak melihat hukum langit melindungi jutaan keluarga di dunia. Kau hanya melihat hukum langit membatasi kasih sayang keluargamu, tapi kau tidak tahu berapa banyak malapetaka yang cukup untuk menghancurkan 3 dunia telah dicegah oleh hukum langit. Sepanjang hidupmu kau membenci hukum langit, sepanjang hidupmu kau ingin menghancurkan hukum langit, tapi kau tidak pernah berpikir bahwa tanpa hukum langit, 3 dunia sudah lama hancur menjadi kekacauan. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membenci. Cukup. Aku tak mau dengar ceramahmu itu. Aku hanya tahu, aku harus menyelamatkan adikku. Aku harus membiarkan Chen Xiang menyelamatkan ibunya. Aku harus menggulingkan hukum langit lama yang kejam ini. Aku harus menyelesaikan keinginan yang tak bisa ku selesaikan dulu. Siapapun yang menghalangiku adalah musuhku. Termasuk kau, anakku. Paman, jangan buang waktu dengannya. Mari kita belah gunung bersama, dan ubah hukum langit sialan ini bersama. Ayah, aku menghormati dan mencintaimu. Aku tahu hidupmu tak mudah. Aku mengerti penderitaanmu selama ribuan tahun. Tapi hukum ada di depan. Rakyat ada di depan. Hukum langit ada di depan. Ayah, aku tak bisa mundur. Kau ingin menghancurkan hukum langit, maka aku akan mempertahankannya. Kau ingin mengacaukan tatanan, maka aku akan memulihkan tatanan. Kau ingin membiarkan Chen Xiang, maka aku akan memutus perasaan pribadi. Hari ini, Meskipun lawanku adalah ayah kandungku sendiri, aku tak akan pernah membiarkanmu menghancurkan fondasi 3 dunia ini. Ayah, maafkan aku. Hari ini, anakmu akan menggunakan kemampuan yang kau ajarkan untuk mengalahkanmu. Menjaga hukum langit, melindungi semua makhluk. Bagus. Si Yang Shao ini serius. Benar-benar akan bertarung sampai mati dengan ayahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak peduli, tidak peduli. Masalah ayah dan anak itu, biarkan mereka selesaikan sendiri. Teknik tombakmu tidak buruk. Aku yang mengajarimu secara langsung. Sayangnya, kau masih terlalu muda. Ayah, jurus-jurusmu? Nak, aku sudah hafal di luar kepala. Tuan muda, jangan bertarung lagi. Kumohon, jangan bertarung lagi. Jika terus begini, kalian bisa mati. Anjing Xiao Dian, Kenapa masih diam saja? cepat bantu aku. Hah?
Tuan Muda, maafkan aku. Mata langit, penghancur ilusi. Au! Anak durhaka, terimalah kematian. Sudah kubilang, aku tidak akan mundur. Jika jurus biasa tidak bisa mengalahkanmu, maka aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan ilahi. Ilmu Xuan Gong 89. HMPH. Bagus. Ilmu Xuan Gong 89. Buka. Trik murahan. Hancurkan. Kemampuan transformasi Tuan Muda sejati ternyata tidak kalah sedikit pun dari dewa penegak hukum sendiri. Ayah dan anak ini sama-sama telah menguasai ilmu Xuan Gong 89 hingga puncaknya. Anak durhaka, aku lihat bagaimana kemampuanmu yang remeh itu bisa menghalangi kekuatanku yang melahap langit dan bumi. Aku akan melahapmu sampai ke tulang, bersama dengan semua omong kosongmu itu, mengunyahnya dan menelannya. Ayah, obsesimu terlalu dalam. Kau sudah jatuh ke jalan iblis. Hari ini, anakmu akan menggunakan api sejati matahari ini untuk membakar kegilaanmu. Anak durhaka, kau berani membakarku dengan api sejati? Aku akan membakar langit ini, membakar bumi ini, membakar hukum langit yang tidak adil ini. Air bisa mengapungkan perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Kemarahanmu hanya akan membakar dirimu sendiri hingga musnah. Di hadapan kekuatan absolut, semua prinsipmu tidak ada harganya. Hancurkan. Gunung sebesar apapun tidak akan menghalangi tekadku. Kekuatan sehebat apapun tidak akan lebih besar dari dua kata, aturan. Berubah. Ayah, kau terlalu ingin menang. Jadi kau tidak bisa membohongiku. Anak durhaka, kau berani melukaiku? Hukum di depan, perasaan pribadi di belakang. Maafkan aku, ayah. Hari ini, putramu ini tidak berani menahan diri. Bagus sekali, tidak berani menahan diri. Karena kekuatanmu seimbang denganku, maka aku akan menggunakan pusaka untuk memberimu pelajaran, anak durhaka. Tali pengikat iblis. Tali pengikat iblis. Benda ini bahkan bisa mengikat Dewa Daluo Jingxian dengan sangat erat. Begitu terjerat, kekuatan abadi akan disegel. 5 guntur suci Genjin. Buka. Ag, Tebas. kau menggunakan teknik petir untuk mematahkan taliku? Bagus. Sangat bagus. Aku ingin melihat dengan apa kau akan mematahkan pusakaku yang kedua ini. Cermin pengungkap iblis. Sorot.
Ternyata cermin rusak ini. Dulu, aku, si kera tua ini, pernah terjebak olehnya. Cahaya putih ini bisa melenyapkan jiwa dan mengikis tulang, menghancurkan Xuan Gong orang lain. Meskipun Yang Zhao kecil memiliki mata langit, aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Mata langit. Hancurkan ilusi. Kembali ke tempatmu. Anak durhaka, kau memaksaku melakukan ini. Peta Shen He Shiji. Tidak bagus. Itu peta Shen He Shiji milik Dewi Nuwa. Benda ini bisa menciptakan dunia sendiri, bahkan bisa menjebat orang suci. Tuan muda sejati tersedot masuk. Dewa penegak hukum tidak mungkin. Benar-benar berniat membunuh, kan? Peta ini terlalu berbahaya. Masuk ke dalamnya sama dengan masuk ke tempat mati. Memanggil langit, langit tak menjawab. Memanggil bumi, bumi tak merespons. Kecuali memiliki kemampuan luar biasa. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa keluar. Jika sudah begini, maka bertarunglah sampai akhir. Ingin menjebakku sampai mati di dunia ini? Ayah, kau lupa? Kita sekarang berdiri di Gunung Kunlun, leluhur dari semua gunung. Nadi Naga Kunlun, dengarkan perintahku. Bantu aku, hancurkan tanah. Hancurkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menembusnya? Peta Shen He Shiji. Mari kita lihat apakah kau bisa menahan seranganku ini, gunting naga emas. Serangan yang bagus. Ilmu Xuan Gong 89 avatar tubuh luar. 4 tombak menjadi 1, gulingkan poros intinya untukku. Meledak. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menetralkan semua artefakku? Bagaimana kau bisa mengetahui kelemahan semua artefak ini? Karena di dunia ini, selain dirimu tidak ada yang lebih memahami artefakmu daripada aku. Aku memahamimu sama, seperti aku memahami diriku sendiri. Kau memahamiku. Hebat sekali pemahamanmu artefak, bisa kau hancurkan kekuatan sakti kita seimbang. Kalau begitu, aku ingin melihat kekuatan paling mendasar di dunia ini, bagaimana kau bisa melawanku. Selanjutnya, gunakan mata langit untuk menentukan pemenang. Benturan mata langit. Ayah dan anak ini benar-benar mau mati-matian. Cahaya Dewa Erlang ini bisa mengubah jiwa Dewa Daluo Jinxian menjadi abu. Mata langit tuan muda sejati. Aku khawatir. Anak durhaka, jadilah abu untukku. Ayah, menyerahlah. Lihatlah dirimu sekarang, seperti apa? Hukum langit tidak bisa diubah.
Tuan Muda, maafkan aku. Di seluruh 3 dunia, orang yang bisa mempertahankan hukum, hanya aku. Aku tidak boleh menyerah. Guntur langit yang agung, darahku memanggilnya. 5 guntur suci, Gengjin, Yimu, Kui Shui, Binghuo, Wutu. 5 guntur dewa berwarna, bantu aku memecahkan kebuntuan ini. Kembali ke tempatmu. Bagus. Menghancurkan pusakaku, mematahkan kekuatan dewaku, melukai mata langitku. Kau benar-benar putra yang baik dari Yang Jian. Ayah, kau kalah. Kau sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertarung. Menyerahlah. Jangan paksa aku. Aku, Yang Jian. Bagaimana bisa kalah dari anak durhaka sepertimu? Ayah, kau. Sudah kubilang, aku tidak mungkin kalah. Anak durhaka, akan kubiarkan kau melihat kekuatan sejati ayahmu, Eva Tianxiangdi. Ini adalah kekuatan Dewa Erlang yang sesungguhnya. Dengan dukungan Lentera Pusaka Teratai, kekuatan ini sudah di luar imajinasi kita. Eva Tianxiangdi. Anak durhaka, terimalah serangan terakhirku ini. Ayah, kembalilah. Hukum langit tidak boleh dihancurkan. Ketertiban tidak boleh kacau. Tebasan naga guntur pemusnah dunia. Tombak naga sejati penggetar langit. Paman. Kalah. Apa yang kau lakukan? Ya ampun, ini benar-benar bukan mimpi. Dewa penegak hukum, dewa perang nomor 1 di 3 dunia, dikalahkan oleh putranya sendiri. Tuan Muda Yang Zhao adalah pembela hukum langit yang sesungguhnya. Kekuatan, keyakinan, dan kegigihanmu, semuanya melampaui dewa penegak hukum. Setelah pertarungan ini, langit 3 dunia akan berubah. Ayah, kau kalah. Aku telah merencanakan ini selama 28 tahun. 28 tahun, hanya selangkah lagi. Aku bisa membelah gunung dan menyelamatkan adikku, mengubah hukum langit. Aku tidak boleh kalah. Aku sama sekali tidak boleh kalah. Yang kau kalahkan bukanlah kekuatan, tapi obsesi. Kau menempatkan perasaan pribadimu di atas tatanan 3 dunia. Untuk menebus penyesalanmu di masa lalu, kau rela membiarkan Chen Xiang mengulangi kesalahan yang sama, rela membiarkan dunia fana menderita bencana lagi. Berhentilah, jangan terus berbuat salah. Semua yang kulakukan adalah agar hukum langit memiliki perasaan. Kau menyuruhku berhenti. Lebih baik kau menyuruhku mati. Karena ayah keras kepala, maka anakmu ini terpaksa bersikap tidak sopan untuk sementara.
Tidak, jangan mendekat. Kau tidak bisa membunuhku. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan ibuku. Aku tidak salah. Anak durhaka. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Aku, Yang Jian, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu melukai sehelai rambut Chen Xiang. Ayah, Anda berulang kali menghalangi saya menegakkan hukum. Secara terang-terangan melindungi putra dewa yang bersalah, mengganggu ketertiban 3 dunia. Putra Anda tidak bisa lagi mengalah. Jika Anda berani, bunuh saja ayahmu ini. Jika tidak, langkahi mayatku. Ayah, demi hukum langit, demi rakyat jelata, saya hanya bisa melumpuhkan Anda sepenuhnya terlebih dahulu. Setelah saya membereskan Chen Xiang dan menstabilkan ketertiban 3 dunia, putra Anda akan mengikat dirinya sendiri dan datang di hadapan Anda untuk memohon hukuman. Mau dibunuh atau dicincang, tersedia untuk Anda. Keponakan Yang Zhao, hentikan. Itu ayah kandungmu. Jika kau benar-benar melakukannya hari ini, kau akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Yang Zhao kecil, jangan gegabah. Aku, si keratua ini, tahu. Kau ingin menjaga aturan busukmu itu, tapi ayah dan anak saling melukai. Ini adalah pantangan terbesar di 3 dunia. Tidak bisa diterima oleh hukum langit. Bicaralah baik-baik, jangan bertindak. Saya menghormati kalian sebagai senior. Tapi masalah hari ini adalah urusan keluarga yang saya. Terlebih lagi, ini adalah masalah hukum langit. Kalian tidak punya hak untuk ikut campur. Minggir. Aku tidak akan minggir. Ayahmu, Dia sudah merencanakan ini setengah hidupnya. Tidak mudah baginya. Chen Xiang hanya ingin menyelamatkan ibunya. Mereka semua bersalah, tapi tidak sampai pantas mati. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku, si keratua ini, hari ini akan ikut campur. Hukum langit itu mati, manusia itu hidup, keluarga harus dilindungi. Kau ini keras kepala, sama sekali tidak mengerti perasaan. Aku, si keratua ini, yang pertama tidak setuju. Anak durhaka. Hari ini kami bertiga akan bekerja sama. Lihat bagaimana kau akan mempertahankan hukum langitmu yang dingin itu. Dewa Penegak Hukum, Sage Agung Sejajar Langit, Dewa Agung Santan Hai Hui. 3 yang terkuat di 3 dunia. Hari ini malah bekerja sama melawan seorang junior. Sekuat apapun Tuan Muda sejati, tidak mungkin bisa melawan 3 orang sekaligus. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan hukum langit. sungguh kerja sama yang bagus. Sungguh tindakan mengeroyok yang bagus. Karena kalian bersikeras melindungi perasaan pribadi dan menghancurkan hukum langitku. Maka aku, Yang Zhao, hari ini, aku akan bertarung sampai mati dengan tubuh yang hancur ini. Masih berani sombong? Lihatlah pusakaku. Enam lengan keluar semua. Api dewa membakar langit. Tangkap dia. Trik murahan. 5 guntur suci. Guntur suci Binghuo. Buka. Anak muda, rasakan ini. Rasakan satu pukulan tongkat dari aku, si kera tua ini. Heh, anak baik. Menerima satu pukulan tongkat dan satu tinju dari aku,
si kera tua ini, dengan telak, dan masih bisa berdiri, benar-benar punya kemampuan. Naga guntur menembus jantung. Keponakan, menyerahlah. Kau bukan tandingan kami bertiga. Jika terus bertarung, Kau akan hancur jiwa dan raga. Jangan keras kepala. Hukum langit memang penting, tapi tidak lebih penting dari nyawamu. Cepat menyerah pada aku, si kera tua ini. Aku jamin kau akan aman. Anak durhaka, menyerahlah. Jangan paksa aku lagi. Ingin aku menyerah? Kecuali aku mati. Hukum langit ada di depan. Aku, Yang Shao, tidak akan mundur setengah langkah pun. Dasar anak gila. Kau tidak takut mati. Lepaskan. Guntur Suci Gengjin. tanganku. Melukai diri sendiri untuk melukai lawan. Anak ini, apa dia benar-benar sudah gila? Dia menggunakan nyawanya sendiri untuk memaksa kita berhenti. Anak yang kejam. Anak durhaka ini. Jelas-jelas sudah terluka parah dan sekarat. Jelas-jelas melawan 3 orang dan pasti kalah. Namun dia masih mati-matian mempertahankan hukum langitnya yang dingin. Bertarung sampai mati. Keyakinan ini, kekejaman ini, memang pantas menjadi putraku, Yang Jian. Bagaimana jika pandangan kami bertentangan? Dia menjaga hukum langitnya. Aku melindungi kasih sayangku, tapi harga diri ini, ketegasan ini, tidak mempermalukan keluarga Yangku. Ayo lagi. Eva Tian Xiang Di. Satu pukulan sejajar langit. Teratai merah pemusnah dunia. Naga guntur keluar. Selesai, selesai, selesai. Gunung Kunlun akan hancur. 3 dunia akan runtuh. Dengan darahku. Dengan nyawaku. Menarik nadi naga Kunlun. Memanggil naga guntur 5 warna. Tombak penggetar langit. Jika sudah begini, Gerbang dewa ini akan kubuka untukmu. Menghadap Baginda. Selamat datang, Yang Mulia Kaisar Giok. Kaisar Giok. Yang Jian, kau benar-benar keterlaluan. Aku membiarkanmu begitu saja, membiarkanmu menyusun rencana bertahun-tahun, mengizinkanmu berpura-pura kalah dalam pertarungan, mengizinkanmu diam-diam membantu Chen Xiang. Tapi hasilnya, coba kau lihat. Kekacauan apa ini sekarang? Putramu kau ajari memberontak, keponakanmu kau ajari jadi tidak berguna. Situasi yang sudah bagus, kau hancurkan jadi berantakan. Kau tahu semua ini? Mungkinkah kau Juga ingin mengubah hukum langit?
Mengenai ibumu, Peri Yaoji, dulu, aku sampai sekarang sangat menyesal. Aku sering berpikir, jika saja aku dulu tidak begitu kejam dan tanpa perasaan. Jika saja aku Bisa sedikit lebih fleksibel. Adik kandungku, apakah tidak akan mati di hadapanku? Ternyata Anda berpikir begitu. Mengubah hukum langit adalah masalah besar. Aku adalah Kaisar Langit. Jika aku mengatakannya, itu akan mengacaukan hukum. Aku butuh sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang bisa dilihat oleh semua makhluk di 3 dunia. Kesempatan yang membuat perubahan tak terhindarkan. Kesempatan ini adalah Chen Xiang membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya. Aku hanya menunggu Anda menggunakan Chen Xiang membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya untuk membuat masalah besar, mengacaukan segalanya. Agar aku bisa memanfaatkan situasi ini dan menghapus aturan yang tidak manusiawi itu. Tapi Anda bahkan tidak bisa mengatasi putra Anda sendiri, membiarkan Yang Zhao menerobos Gunung Kunlun. Akhirnya, aku terpaksa, sebagai penguasa tertinggi 3 dunia, harus keluar sendiri untuk membereskan kekacauan Anda. Yang Jian, Anda membuat aku sangat kecewa. Chen Xiang. Kenapa gemetar? Sudah sebesar ini. Kapan kau akan dewasa? Paman sudah bersusah payah mencarikan guru untukmu, mengatur ujian untukmu. Aku menanggung tekanan dari Istana Langit, membiarkanmu mendapatkan kapak Dewa Xuanhua dengan mudah, menyalakan lentera pusaka teratai. Tapi bagaimana denganmu? Kekuatanmu tidak cukup, mentalmu juga tidak cukup. Hanya dengan beberapa kata dari sepupumu, keyakinanmu hancur. Hanya dengan beberapa jurus darinya, kau sudah berlutut memohon ampun. Wajah pamanmu sudah kau permalukan. Kau ini memang tidak bisa diandalkan. Aku salah. Jadi, Dewa penegak hukum selalu membantu Chen Xiang? Kaisar Giok juga menyetujuinya? Mereka semua ingin mengubah hukum langit? SSD. Jangan bicara lagi. Kakek, hukum langit adalah fondasi 3 dunia. Tidak boleh diubah karena perasaan pribadi. Cucumu Yang Zhao, apa yang kulakukan hari ini, bukan karena dendam pribadi, tapi demi keadilan. Sawer, apa yang kau lakukan tidak salah. Aku tidak akan menghentikanmu membela hukum langit. Cucumu tidak mengerti perkataan ini. Sebelumnya Anda berkata, Anda menyetujui rencana ayahku. Awalnya Anda bertekad untuk mengubahnya. Hukum langit yang melarang dewa dan manusia biasa saling mencintai, mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Tapi Sawer, kau bertarung habis-habisan, menjaga hukum dengan tubuhmu. Setiap argumen hukum yang kau ucapkan menusuk tepat sasaran, menyadarkanku. Oleh karena itu, aku memutuskan, meskipun hukum langit lama kaku dan kejam, memisahkan cinta keluarga kecil. Tetapi jika tidak ada batasan hukum antara dewa dan manusia biasa, cinta agung dan kedamaian miliaran makhluk di 3 dunia tidak akan bisa dipertahankan. Jadi, maksud yang mulia, apakah hukum langit akan diubah atau tidak? Hukum langit perlu diperbaiki kekurangannya. Tapi akarnya tidak boleh dihapus sembarangan. Larangan pernikahan pribadi antara dewa dan manusia biasa tetap tidak bisa diubah. Namun, aku bisa, di luar hukum besi ini, menyisakan 2 jalur lain untuk mewujudkan cinta keluarga kecil. Dewa dan manusia biasa yang saling jatuh cinta memiliki 2 jalur yang benar. Pertama, jika dewa bersedia melepaskan status keilahiannya, melepaskan kultivasinya, jatuh ke dunia fana, menjadi manusia biasa, keduanya hidup bersama di dunia fana, maka hukum langit tidak akan menuntut pertanggungjawaban. Kedua, jika manusia biasa tidak menggunakan bantuan eksternal, berkultivasi dengan tekun, mengumpulkan pahala yang tak tertandingi, mencapai keabadian melalui bakat dan kultivasi diri, dengan status dewa, melanjutkan ikatan cinta, sesuai dengan hukum, maka dapat bersatu kembali. Singkatnya, ini untuk menghentikan praktik penculikan, kawin lari, dan pelanggaran hukum, serta segala bentuk penyimpangan yang merusak hukum. Jika sepasang kekasih ingin bersama selamanya, itu sepenuhnya tergantung pada pilihan kedua belah pihak. Yang Mulia Kaisar Giok sangat bijaksana. Perubahan sistem ini tidak hanya menjaga batas bawah ketertiban 3 dunia, tetapi juga memberikan jalan keluar yang bahagia bagi para kekasih di 3 dunia. Ini benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.
Strategi abadi. Peraturan baru telah ditetapkan dan direvisi. Apakah kalian memiliki keberatan? Hamba sangat setuju. Tidak ada keberatan sama sekali. Junior ini dengan hormat mematuhi keputusan suci, tanpa sedikit pun keberatan. Bagus, bagus, bagus. Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan ibuku? Bagaimana dengan Dewi Sansheng Mu? Dia masih terperangkap di Gunung Hua. Hukum baru telah berlaku dan akan segera dilaksanakan. Aku akan segera memerintahkan pencabutan segel Gunung Hua dan membebaskan Dewi Sansheng Mu. Kalian ibu dan anak akan segera bertemu dan bersatu kembali. Namun, sesuai aturan baru. Setelah Sansheng Mu bebas, ia turun ke dunia fana untuk bertemu Liu Yanchang. Jika ingin berkumpul sebagai keluarga utuh, Sansheng Mu harus melepaskan status dewinya dan hidup di dunia fana. Atau Liu Yanchang harus berkultivasi keras dan naik menjadi dewa. Bukankah ini tetap saja secara tidak langsung memisahkan keluarga kami? Hentikan omong kosongmu. Kasih sayang keluarga bukanlah kartu bebas hukuman mati untuk melanggar hukum. Berkumpul sebagai keluarga utuh juga tidak bisa didapatkan dengan melanggar larangan dan membuat kekacauan di Istana Langit. Jika ingin kesempurnaan, maka harus menempuh jalan yang benar dengan sungguh-sungguh. Yang Zhao melindungi hukum dengan tubuhnya, menjaga kebenaran dan ketulusan hati. Karakter dan kultivasinya layak mengemban tugas berat ini. Saya secara resmi mengangkatnya di sini. Mulai hari ini, jabatan Dewa Penegak Hukum yang Jian dicabut. Yang Zhao akan menggantikannya sebagai Dewa Penegak Hukum yang baru, mengemban hukum langit dan hukum pidana 3 dunia. Tegakkan aturan baru dengan ketat dan lindungi kedamaian 3 dunia selamanya. Hamba Yang Zhao menerima titah ini. Hamba tidak akan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia, akan mematuhi hukum dan melindungi 3 dunia. Yang Mulia bijaksana. Selamat, Dewa Yang Zhao.